Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah il-aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah. Malam hari ini kita sama bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Semata kehadiran kita mengharapkan keriduan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Asmaul Husna ini sedikit saya ingin membahas di dalam kitab Syarhul Hikam. Wa qala al-muallif fama gama bi ghairuka anka la takum bi li nafsik. Yakni annal amra mafrughun minhu idh qad gama bihi ghairuh wa huwa Allah ta'ala wa ma gama bi ghairuh la faidata fi qiyamik bihi fayakunu qiyamuka fudulan la yanbaghi ayyaltabisa bihi zul aqli wa aidan bi tarkil ubudiyah wa mudatal li ahkamir rububiyyah wa munaza'atun al-qudra wa innama khatibul murid bidhalik li'annahu idh tawajjahu li hadratir rabb wa ishtaghala bi awradit tariq wa amalahu ta'attalat alaihi asbabu ma'asha ila akhirih. Ini kitab tadi saya baca penting nih. Karena waktu sudah malam, beberapa kalimat saja. Dikatakan di sini, apa-apa yang kamu kerjakan, kalau tujuannya bukan karena Allah, nggak ada manfaatnya. Itu amal nggak ada manfaatnya. Ya. Nggak ada manfaatnya. Baik itu Allah memberikan pahala sama kita juga enggak. Apalagi diri kita. La tagum bihi nafsik. Dan juga enggak ada baiknya kalau kita ngerjakan kebaikan karena diri kita sendiri. Bukan karena Allah. Artinya begini. Ya. Saya bisa ngerjakan ini karena saya punya keahlian. Saya bisa berbuat ini karena saya punya duit. Saya bisa melakukan ini karena memang saya sudah kuasai. Jadi ada dua nih. Kalau kita mengerjakan kebaikan karena kebisaan kita, itu nol, gak ada artinya. Yang pertama tadi, kita mengerjakan kebaikan bukan karena Allah, juga gak ada artinya. Gak ada guna. Ya. Man amila sholihan fali nafsi. Orang yang mengerjakan amal baik itu untuk diri dia. Ya. Makanya begitu juga istighalu nabi dunia. Hidupnya kita di dunia pasti kita membutuhkan dunia. Jadi mustahil kalau ada orang hidup di dunia nggak butuh dunia, mustahil. Kecuali dia wali. Kalau wali lain, seperti Habib Husin bin Umar Al-Attas, yang di Gang Cepek, Habib Husin, Gang 100. Itu sekali waktu ada orang kaya datang ke rumah beliau. Udah meninggal Habib Husin ini. Saya dapat cerita langsung dari orang yang melihat. Ada orang kaya datang ke rumah dia, ngasih duit 1 gepok. Itu bukan rupiah gepokannya, Ustaz Zainal. Itu dolar. Kalau 1 gepok 100.000, 10 juta. Ini 1 gepoknya dolar yang 100.000. Berarti 100 juta lebih itu.
dikasih, itu duit dilempar sama dia di loteng. Ya. Nah, itu orang yang seperti itu, ya, dia bukan lagi mengejar dunia, tapi dunia ngejar dia. Nah, seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik, yang hari ini luar biasa nih, pengajian kosong, condet kosong pada ke Gresik semua. Saya niat mau pergi, nggak jadi juga. Ya. Berarti niat saya belum mantap. Ya. Insya Allah tahun besok kita pergi rame-rame, amin. Ya. Ini Abu Bakar Gresik, beliau bilang apa? Bukannya kita nggak boleh cari dunia. Orang kerja, punya pabrik, usaha. Itu ikhtiar dia, nggak apa-apa. Dia kerja nggak apa-apa. Karena orang tuh di dunia butuh dunia. Karena Allah katakan dalam Al-Quran apa? Rabbana atina fid. Kalau dunia nggak penting, nggak disebutin duluan dong. Betul apa enggak? Nggak disebutin dunia, akhirat dulu disebut. Ya. Nah, kata Abu Bakar ini nggak apa-apa. Orang dia bekerja sesuai kemampuan dia. Ya, bikas bin, ya, dengan apa yang dia bisa usaha, dia usaha. Itu dia membutuhkan. Tapi yang nggak boleh, kata beliau, jangan dunia yang kita sudah peroleh ini menyebabkan kita lupa dengan kebaikan semuanya. Ini yang nggak boleh. Artinya apa? Sebab dunia lupa sholat, sebab dunia lupa ta'lim. Sebab dunia durhaka sama orang tua. Sebab dunia nggak mau sedekah. Jadi yang nggak boleh itu dunia yang begitu. Kalau dunia dijadikan wasilah untuk menggapai tujuan di akhirat, itu bagus. Sesuai firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Minta dulu di dunia yang baik. Makanya kita kalau berdoa ada begini nih. Zahiran wa batinan. Rabbana atina fid dunya. Ya, ada kita doa zahiran wa batinan. Apa itu zahir, apa itu batin? Zahir itu kehidupan kita di dunia, batin itu kehidupan kita di akhirat. Itu. Kemudian fayakunu qiyamuka fudulan. Jadi kalau ente ngerjain kebaikan karena kemampuan ente, kebisaan ente, kebolehan ente, ya, maka iblis itu udah masuk ke dalam diri ente. Mengandalkan segala sesuatunya dzul ugul dengan akal ente. Jadi kalau amal kita kerjain hitung-hitungan dengan akal, iblis udah ada dalam diri kita. Saya mau kasih yang mudah nih. Enggak semuanya ketentuan Allah, kehendak Allah harus masuk akal kita. Nggak bisa. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kamu dikit. Nabi kita Muhammad. Ini nabi. Yang dunia diciptakan karenanya. Yang surga diciptakan karenanya. Yang perhiasan langit diciptakan karenanya. Yang dunia dan sisinya diciptakan karenanya. Waktu Nabi ditanya sama sahabat tentang ilmu yang Allah berikan kepada dia. Lalu beliau katakan apa? Ilmu yang Allah berikan kepada aku bagaikan jarum yang dimasukkan ke laut, lalu jarum itu diangkat dari laut, netes tetesan air dari jarum itu, itulah satu tetes dari jarum itulah Allah memberikan ilmu kepada aku. Satu tetes jarum dari laut. Kalau kita ngaku satu tetes dari empang, lebih banyak. Apalagi ngaku satu tetes dari gelas.
Anda mau tanya, satu tetes dari laut, diambil itu air satu tetes dari laut, berkurang nggak laut kira-kira? Berkurang nggak? Itu ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita ini dikatakan apa dalam surat Al-Kahfi? Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru walau jina bimithlihi madada. Ulama ahli tafsir katakan apa? Andai saja itu laut dijadikan tinta untuk menjemputkan akhlak dan biografi Nabi Muhammad, itu air laut kurang untuk dijadikan tinta menyebutkan bagaimana sirahnya Nabi kita Muhammad. Laut jadi tinta kurang. Ya. Tapi begitu Nabi ditanya ilmunya, satu tetes jarum dari laut. Maka saya katakan, tidak semua ketentuan Allah itu masuk logika kita. Dan tidak boleh semua amal yang ingin kita kerjakan mengandalkan akal kita. Gak bisa. Ente bekerja, ente tawakal sama Allah. Gak boleh ente ngandalin akal ente. Bagaimana ente mau ngandalin akal ente? Contohnya, ya, ente nanam biji-bijian yang biasa dikerjain di sekolah deh. Kan kita masih sekolah dulu, masih SD, suka disuruh bawa ke sekolah tuh kapas sama kacang hijau. Yang kita ingat deh. Itu kapas ditaruh di botol, dikasih air tuh kapas dikit, ditaruh kacang hijau. Ayo deh, kalau ente pikir pakai akal bagaimana? Kok bisa nunggu tuh? Sampai botak akal ini nggak bisa mikir. Nggak bisa. Kenapa? Di situ ada kehendak. Kehendak yang mana kehendak itu tidak bisa dikendalikan kehendaknya. Yaitu kehendak Allah. Kematian. Ya, ketentuan Allah nggak harus pakai sebab. Ajal, mati. Ya, ada jenderal bintang 4 nih Jamal nih. Bintang 4. Dia lagi di istirahat, dia lagi baca tuh koran. Biasa, kalau orang kaya kan begitu, orang udah ini kerjanya baca koran aja. Ya. Kalau dulu masih ada koran sana, sekarang nggak ada, pakai HP sekarang. Ya. Baca, begitu waktu sarapan dicolek sama istrinya. Bangun. Makan sarapan. Nggak bangun-bangun. Bangun, nggak bangun. Begitu dibuka korannya, udah meninggal. Masa meninggalnya ketiban koran? Ya. Itu kenapa? Kehendak Allah di situ. Yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun kehendak itu. Nggak bisa diintervensi. Jadi kalau jenderal bisa mati mendadak, apalagi hansip. Ya, apalagi. Oleh karena itu, di akhir dari Asmaul Husna ini, saya hanya ingin menyampaikan, ya, apapun kebaikan yang kita lakukan, selama kita lakukan karena Allah, pasti dia akan berbuah, memberikan hasil. Tapi apapun kebaikan yang kita lakukan, bukan karena Allah, la yusmar. Tidak akan dia berbuah. Tidak akan berbuah. Tidak semua pohon menghasilkan buah. Dan tidak semua buah menghasilkan yang baik. Itu perlu kita tahu. Tidak semua pohon menghasilkan buah. Ada buahnya, tidak. Dan tidak semua pohon yang berbuah yang menjadikan buahnya itu baik. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, suara saya serak nih. Ya. Udah hampir sebulan serak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.